katanya mobil yang masih karburator kalau nggak kuat nanjak mobilnya, rem tangannya ditarik, rem diinjek, gas rada tinggi baru lepas rem sama rem tangannya. Nggak usah mobil karburator, semua motor dan mobil kopling juga begitu coy caranya. Proper ya modifannya ya. Lu akan senyum-senyum sendiri pak. Memang boros, naiknya nggak enak, berisiknya minta ampun, tapi lu ngegasnya senyum. Itu kompresor AC harus dibuang 100% dan diisi lagi yang baru 100% seperti video gue yang kemarin. Itu harus 100%, karena kalau enggak oli lama nyisa ya balik lagi bro, teori cuci darah. Kenapa kalau misalkan oli lama lu nyisa terus oh itu nggak apa-apa. Nah ini kata-kata gue, goblok. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Mitos fakta 42. Nah, di penghujung tahun gue tutup tahun dengan mitos fakta nomor 42. Keren juga. Album kenangan 90-an. Apa benar Matic CVT kalau sering-sering tanjakan cepat jebol? Bukannya justru lebih tangguh karena tanpa gardan jadi penyaluran energi lebih efisien? Secara teori penyaluran tenaga lebih efisien, iya dan tidak sih. Kalau misalkan efisiennya, iya karena kan banyak ditransfer ya. Jadi dari engine ditransfer ke couple joint, terus couple joint lagi baru ke gardan, baru ke roda. Itu oke lah ya. Cuman yang jebol itu bukan ditransfernya sih. Yang jebol itu biasanya di belt CVT-nya yang ketarik-tarik. Karena memang desainnya itu tidak untuk ditarik-tarik seperti itu. Jadi kalau di sering-sering tanjakan akan cepat jebol, tergantung ketika lu nanjaknya gimana. Kalau lu nanjaknya itu konstan dari bawah, itu harusnya enggak. Cuman kalau lu nanjaknya ya lu gasnya lu ngayun, ya otomatis dia akan lebih ketarik-tarik. Konslebeu, katanya mobil yang masih karburator kalau nggak kuat nanjak mobilnya, rem tangannya ditarik, rem diinjek, gas rada tinggi baru lepas rem sama rem tangannya. Nggak usah mobil karburator, semua motor dan mobil kopling juga begitu coy caranya. Semuanya juga begitu men, emangnya gimana lagi? Yang pusing itu kalau mobil Matic udah gitu kagak kuat nanjak. Nah itu pusing itu, karena lu mau gandain gasnya kagak bisa dari N ke D, dia nyentak, Matic lu jebol gitu kan, nggak bisa itu. Kalau misalkan nggak kuat nanjak itu yang dilakukan ya orangnya turun dari mobil, AC-nya dimatiin, audionya dimatiin, lampunya dimatiin, karena kan semua itu menjadi beban ke engine. Jadi kita maunya engine itu nyalurin tenaganya 100% ke roda. Nah beban-bebannya itu yang dimatiin, orang-orangnya diturunin gitu kan. Ya mau nggak mau bro, mau gimana. Sunat 3 kali, kesian banget, abis dong. Lu kagak sadar waktu lu orang masukin ini sunat 3 kali dong, abis bro. Sekali aja udah tinggal dikit. Salah ya. Mitos fakta aditif freon AC yang berfungsi untuk membuat AC lebih dingin juga mencegah kebocoran, malah dapat memperpendek usia komponen AC itu sendiri. Nah oke, gue juga dulu masukin yang namanya AC stop leak. Itu sebuah chemical yang memang ketika dia keluar teroksidasi dia kayak ngesil gitu kan, lubangnya kecil-kecil. Terus ada lagi yang namanya aditif freon, dimana kalau oli kompresor AC itu kan PAG ya, itu kan polyalkyl glycol. Nah kalau yang aditifnya itu biasanya POE, polylol ester. Nah itu beda lagi tuh jenisnya tuh, dan ini nggak semua orang ngerti dan tahu cara pakainya. Karena balik lagi, PAG ada viskositasnya, POE juga ada viskositasnya. Nggak bisa main masukin, main campur-campurin, oh ini dingin, ini begitu dingin. No, itu butuh orangnya ngerti untuk nyampur karena itu disesuaikan dengan suhu dan iklim. Nah, aditif freonnya itu kalau isinya POE, polylol ester, itu iya bikin lebih dingin karena itu ibaratnya bikin si freon itu sebenarnya aditif anti friksi. Anti friksi itu anti gesekan, sehingga si kompresornya itu gesekannya itu jauh lebih sedikit dan sehingga si kompresor AC itu kerjanya lebih optimal, lebih efisien dan lebih enteng. Nah, itu makanya AC lu bisa lebih dingin. Itu bener. Itu 2 ya, berarti satu yang lebih dingin sama satu yang stop leak. Nah, kalau yang stop leak dibilang rusak, mobil gue udah masukin stop leak waktu itu kan kita tes juga ya, maksudnya gue sengaja tes evaporatornya bocor, gue isi stop leak 2 kaleng, terus gue cobain, itu cukup bisa ngesil selama 12 bulan lah. Karena yang namanya udah bolong pak, itu kan keropos ya. Kalau kan bolongnya bukan kena batu ya, kan bolongnya keropos. Nah keropos itu kan nggak cuma satu sisi, keropos itu kan banyak sisi nih. Nah kalau itunya kita tambal, nanti yang sebelah sini lagi, sebelah sini lagi, sebelah sini lagi gitu lah ya. Jadi maksudnya itu akan kabel lupas juga yang lain-lainnya. Jadi
itu bisa menambal sampai lu punya waktu ngumpulin duit sampai punya budget untuk ganti itu iya. Tapi untuk long term solution enggak sih. Jadi maksudnya 12 bulan ternyata udah harus ganti. Tapi ketika ganti kan gua keluarkan semua oli kompresor AC-nya, di mana bengkel-bengkel lain hanya mengeklaim dia mengeluarkan seluruh kompresor AC, oli kompresor AC-nya, itu enggak. Jadi itu kompresor AC harus dibuang 100% dan diisi lagi yang baru 100% seperti video gue yang kemarin. Itu harus 100%, karena kalau enggak oli lama nyisa, ya balik lagi bro, teori cuci darah. Kenapa kalau misalkan oli lama lu nyisa terus, oh itu enggak apa-apa lah. Nah, ini kata-kata gue, goblok. Itu goblok namanya. Oli lama disisain, oh itu nggak apa-apa. Ya nggak bisa lah bro, oli lama dibuang semua, lu ganti baru, itu baru bener kan. Kalau dibilang itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Gue juga tahu nggak apa-apa. Cuman jadinya kan lu bayarnya jadi mahal sebenarnya kan, untuk oli yang tidak dibuang semua gitu kan. Ya gitu deh. Kadang-kadang kalau orang ngomong itu kan bahasa marketingnya lebih tinggi daripada logikanya, jadi kan goblok gitu. Gue suka banget men ngatain gitu ya. Sony Has, minta satu fakta kok, apa benar kalau mesin bensinnya sedikit bakal lebih irit? Nah, maksudnya mobil kalau bensinnya sedikit bakal lebih irit dari bensinnya yang full tank. Asumsinya kalau full tank bensinnya jadi bobot lebih berat daripada penuntut tenaga lebih buat menjalani mobil. Kalau lu cari secara fisika, jadi maksudnya kalau bensinnya diisi full lebih berat kan tankinya, jadi harusnya lebih boros daripada bensinnya isinya sedikit. Kalau secara fisika, hukum konservasi energi, iya. Tapi kalau secara dompet, nggak ngaruh juga. Bos, lu kagak tahu lu ngiritnya berapa, 1.000, 2.000, nggak tahu juga lu ngiritnya berapa. Panji Laltor mau tanya kok, kan kata kolong lu di video sebelumnya CVT itu nggak mudah rusak kalau ukuran beltnya gede untuk mobil gede, betul. Nah pertanyaannya adalah, apakah belt CVT kecil di mobil gede bisa diganti ke belt yang lebih gede? Enggak. Jadi belt CVT itu didesain sama pulinya. Nah dia kalau lu tahu dia beltnya, nah pulinya itu dia ada ukurannya sendiri. Itu nggak bisa tiba-tiba lu gedein, itu nggak bisa. Itu nggak bakal jalan dan nggak bisa. Jadi memang desainnya dari dia, beltnya dikasih segitu. Dimana yang gue bilang kayak Odyssey sih yang gue tahu sih, sama Civic Turbo yang baru ya, Civic Turbo yang baru, dia beltnya lebih gede pak. Lu kalau lihat samping-samping sebelah-sebelahan, nanti kita suruh si Pak Freddy dan Pak Arya di Domo Transmisi untuk bandingkan sebelah-sebelahan, itu beltnya ukurannya lebih gede dan lebih tebal. Jadi lu akan tahu kenapa, oh iya yang ini emang akan lebih awet gitu. Menurut gue sih itu blunder ya, salah desain ya. Mereka kalau menurut gua ya itu ya. Jadi kan desainnya kecil, mobilnya 1.500, dia berpikir nggak dibejek-bejek, tapi dibejek-bejek, akhirnya putus. Cuman ya putusnya di antara 100.000 km. Jadi kan dibilang salah desain enggak lah ya. Kan selama tidak jebol di dalam masa warranty, kan gitu kan, itu tidak salah desain. Tapi ketika sudah di luar masa warranty, didesain untuk jebol gitu kan. Itu memang konsepnya mereka loh ya. Jaka gemblung bawa golok, kagak nyambung goblok. Nah, iya kan, gue terusin sekalian. Kemarin kan lagi rame soal goblok-goblok. Kayaknya tersinggung banget. Lah sekarang gue pernah ya kan, kita lagi ngobrol-ngobrol kan gitu sama teman-teman gue kan. Itu sama aja kayak lu ngatain orang kaya miskin. Hanya orang miskin yang dikatain miskin marah. Coba lu katain Elon Musk miskin, lu ketawa men. Iya bener kan, pala lu jual gue beli, kata Elon Musk gitu kan. Dia ketawa aja, oh iya gitu kan. Coba lu katain orang miskin-miskin, ya bapak jangan begitu. Iya kan, marah dia, iya kan. Sama, orang goblok juga sama pak. Coba lu katain Einstein goblok, dia ngeliatin lu. Sudahlah ya katanya begitu kan. Hanya orang goblok yang dikatain goblok. Siapa bilang goblok? Gue sekolah kok. Nggak ada hubungannya sih bro. Gue nggak belain yang ada di luar sana. Cuman maksud gue, hari itu gue lagi ngobrol-ngobrol sama temen gue, hanya orang goblok yang dikatain goblok marah, orang pintar dikatain goblok ketawa. Sama kayak lu katain orang kaya miskin gitu kan. Orang kaya dikatain miskin ketawa dia, orang miskin dikatain miskin marah dia. Itu fakta dunia pak. Bukannya gue ngatain siapa-siapa, no. Dan gue tidak endorse apa yang mereka lakukan beneran salah, no. Nggak ada hubungannya ya, itu ya, nggak ada hubungannya. Ingat lo ya, nggak ada hubungannya. Awas lu kesambung-sambungin lo, gue jitak lo. Mending kalau mobil yang jarang pakai kilometer 30.000 di 2016, oli transmisinya apa ganti mengikuti kilometer atau gimana? Kalau oli transmisi sih gantinya mengikuti kilometer. Kalau 30.000 lu ganti sekali, ntar per 10.000 kilometer lu ganti lagi. Itu sih nggak apa-apa sih. Cuman kalau kayak misalkan udah 5 tahun belum 10.000, boleh lah lu ganti lah. Kalau 2 tahun masih oke lah. Oli transmisi itu lebih mahal daripada oli mesin karena itu dia aditifnya lebih banyak dan lebih bagus-bagus. Raiku Dozen mau tanya kok, apa benar semua mobil Honda bisa di swap pakai mesin K-Series? Iya, itu yang versi sebelum yang baru.
Sebenarnya semuanya bisa sih. Maksudnya lu mau mobil apapun bisa di swap ke K-Series, yang penting ada space-nya. Ya kan, kalau misalkan K24 ya space-nya 2400 cc ya gede. Jadi K24 itu kan untuk gantiin Civic FB gitu-gitu kan. Cuman kalau lu mau swap K-Series, wah itu emang lu pecinta Honda sejati. Itu lu kalau udah pernah ngebejek K-Series ya yang bener-bener full set dengan proper ya modifannya ya, lu akan senyum-senyum sendiri, Pak. Memang boros, naiknya nggak enak, berisiknya minta ampun, tapi lu ngegasnya senyum. Kayak kemarin naik pas pembukaan Padalarang naik Gillen ke Bandung, nyengir loh, Pak. Tanjakan 200, Pak. Anjir. Tanjakan, Bos. 200 jalannya. Itu digas masih dongak loh itu mobil. Gila itu mobil bener-bener. Tapi borosnya jangan lupa ya. No, bukan untuk yang jantung yang lemah. Itu di tiap ada perhentian, ada pom bensin, gue nengok pasti. Gue nengok ke bawah, gue nengok ke kiri pasti. Itu pasti ya. Jadi ada speed, ada power, ada borosnya juga. Nggak ada ceritanya ada speed, ada power, nggak boros, nggak mungkin. Zulbaida, kok mau nanya, saya pernah naik travel pakai Innova diesel. Nah, si supir tersebut melakukan pergantian gigi yang aneh dan unik dari 1 ke 2, dan dari 2 malah langsung ke 4 dan ke 5. Begitupun sebaliknya. Kira-kira kenapa ya gigi 3 yang nggak pakai? Lupa kali. Mana gua tahu, bro. Lu tanya sama gua, kenapa nggak lu tanya sama supirnya hari itu? Kalau gua sih, lu lompat gigi ada caranya, cuman itu untuk balapan. Balik lagi ya, balapan kan tuningan, gear tuning itu kan juga ada ya. Kalau ini kan standar nih, jadi kalau pakai Innova diesel gigi 3 yang nggak mau dipakai, bisa jadi synchromesnya rusak di gigi 3, dia belum perbaikin atau apa, itu juga bisa jadi. Dia langsung lompat ke 5, ya bisa jadi ya. Maksudnya kalau dari secara kelebihan, nggak ada kelebihan yang lu dapatkan ketika lu lakukan ini. Kalau di sisi kekurangan, menurut gua malah dari 2 lompat ke 4, malah ketika masuk ke 4 malah lu boros jadinya, karena kan torsinya terlalu, yang dibutuhkan lebih tinggi untuk memutar gear yang lebih rendah gitu kan. Didi Tepu, mitos fakta kalau lu yang cakep, makasih. Saya ini bahagia tapi bahagianya setengah. Dibilang cakep dan ganteng tapi sama bapak-bapak dan abang-abang dan koko-koko gitu kan. Bukan sama cewek-cewek cantik gitu loh maksudnya. Tapi nggak apa-apa kok. Saya tetap berterima kasih. Makasih gitu kan. Daripada lu yang bilang ganteng cuma 2 orang. Bapak lu sama mak lu doang. Ketawa dia. Bener kan? Belum ada orang ketiga kan? Nah, kalau udah ada nomor orang ketiga baru lu bilang sama gua. Beli mobil dari baru terus nggak dibejek, apakah bikin lemot atau bantet gak ngacir? Enggak sih, nggak lu bejek ya bagus. Jadi mobilnya nggak pernah extra effort gitu kan. Cuman ya sayang aja bro, udah lu bayar, lu bejek nggak bejek juga tetap udah lu bayar gitu. Nah, sekian dulu mitos dan fakta kali ini. Kayaknya anak-anak lagi error nih. Beritanya begini-begini amat. Oke lah ya. Jadi kalau lu mau tulis mitos dan fakta, lu pakai hashtag mitos dan fakta, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.